agama ibu sendiri, apakah ada kegiatan religius atau peringatan apapun yang selain di gereja? Kerukunan beragamanya seperti apa? Kalau menurut saya perbedaan itu juga perlu. Kalau di agama ibu sendiri nih, ada nggak tuh yang puasa itu, ibadah puasa itu ada nggak? Puasa. Bentrok berselisih gara-gara beda agama belum? Iya, iya. Nah kalau ibu sendiri, mohon maaf nih, ibu sendiri agamanya apa? Kalau Kristen tuh ada pondok nggak bu kayak kita gitu loh? Ya, Dalam gitu. Oke, teman-teman. Ya, Bu, kita tuh seneng banget gara-gara dari kemarin tuh sebenarnya tema kita hari ini bukan itu sebenarnya. Ya. Terus akhirnya kita ngobrol sama teman kami yang jadi host hari ini kan. Ini hostnya. Ini hostnya juga. Ditunjukkan dong. Jadi memang konsep hal seperti ini baru pertama kali. Oh ya. Dan mohon maaf kemarin juga kami komunikasi dengan Bu Eni, yang Bu Eni itu dulu tuan rumah KKN kami kan. Kami minta tolong untuk mencarikan narasumber. Ya. Ketemunya Ibu deh. Alhamdulillah kemarin kita bisa silaturahim ke rumah Ibu. Terima kasih banyak. untuk kedatangannya. Hari ini bisa ke sini, alhamdulillah. Terima kasih juga semuanya. Kenalan dulu dong Bu, kita nggak tahu nama lengkapnya nih kemarin. Oh iya boleh deh. Selamat datang kepada semuanya di sini yang sudah mengundang saya. Terima kasih sebelumnya, dan saya merasa menjadi menjadi undangan khusus nih. Ya, karena saya sangat-sangat sebelum kenalan ya, saya jujur terus terang saya merasa bahwa saya nggak nyangka gitu dengan adanya acara ini gitu. Dan saya diundang untuk saat ini duduk di sini. Ini menjadi suatu penghargaan bagi saya untuk acara ini. Dan saya perkenalkan untuk diri saya juga, namanya Krisyanti Triasuti. Nama kontaknya kok Sekar tapi saya. Tapi jangan lupa, jangan terbalik, bukan Krisdayanti. Krisdayanti. Yang selalu ku inginkan, yang selalu ku Tapi mirip sih Bu. Maksudnya Krisyanti, beda nasib aja sih sebenarnya. Tapi sama-sama vokalis toh. Ya. Iya. Tapi jujur saya komunikasi dengan orang-orang yang tidak yang bukan non muslim Iya. baru pertama kali ini. Kita tuh memang serius Bu. Kita 0% masalah pengetahuan non Islam. Iya. Makanya harapan kami di sini bisa berjumpa dengan Ibu tuh kita bisa sharing, kita juga bisa berbagi pengetahuan. Urusan ideologi atau keyakinan kan pribadi Bu ya. Iya. Yang penting kita di sini bisa bermanfaat bagi yang lain, itu aja. Iya, betul. Karena di rumah saya saat dulu masih di rumah, tangga saya semuanya muslim. Saat kesini juga sama aja. Jadi pertama kali bertemu ibu ini yang di luar dari muslim. Makanya tadi saya bilang ini juga merupakan suatu hal yang pertama bagi saya, karena saya merasa kok sekarang ini saya hadir di tengah-tengah untuk mereka yang mayoritas muslim gitu. Dan saya melihat bahwa untuk Pondok Nawawi sendiri itu kan sangat terkenal di Purworejo ini. Dan terkenal banget gitu. Dan siapa yang tidak kenal, dari kabupaten lain pun pasti tahu gitu. Makanya begitu waktu saya dihubungi, itu saya merasa oh iya, ternyata kalau ada acara seperti ini nih merupakan, tadi saya bilang kan, menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Kenapa kok sampai ada acara seperti ini, momen seperti ini gitu loh. Apa yang sebenarnya mau ditampilkan, ditunjukkan ya, nah ini yang menjadi suatu suatu hal yang baru bagi saya dan bagi Pondok juga. ya, gitu. Karena saya yakin dan percaya semua ini pasti ada suatu hal yang baik. Ya, betul. Gitu. Sebelum kita tambah lebih dalam Bu, saya galvok dengan Kacamata. enggak kerudung kan? Ya, kalau jadi sebenarnya ini memang saya dari dulu suka yang begini-begini, karena sebagai satu hiasan ya, ini hiasan juga.
memang sebenarnya ini juga dipakai untuk kerudung juga. Tapi kemarin saya sempat saya sama Mbak ini juga, Mbak pakai kerudung nggak? Kan gitu. Ya. Nah, karena bagaimanapun juga saya tetap menghormati dan menghargai dimanapun kita berada. Oke, bebas. Ya udah, saya menyesuaikan dengan cara ya udah aku pakai seperti ini untuk identiknya gitu loh, maksudnya kita tuh hadir bahwa kita juga bisa ada di sini. Yang pakai gituan cuma ibu atau teman-teman ibu yang sama-sama Kristen ada pakai gitu juga? Ada mereka kan, karena kalau pakai ini sebenarnya nih kalau untuk kita yang non muslim itu mereka pakainya bukan hanya di sini, kadang dipakai untuk diselempangkan. Nah, karena kan apa namanya cara penggunaan ini pun banyak, bukan hanya dipakai untuk jilbab. Jilbab pun juga penggunaannya juga bermacam-macam. Berarti ini punya sebelum jauh-jauh dari sebelum kesini juga ya? Iya, Sudah punya dulu. memang udah ada ini. Saya kira persiapan itu. Karena kan saya juga ibaratnya dalam kegiatan, maaf kata saya juga ikut terlibat di dalam kegiatan apa namanya partai juga. Jadi saya kalau ikut di lapangan itu saya juga menyesuaikan. Jadi misalkan kita ada kemarin ada kegiatan itu di desa Rendeng depan Isra Mi'raj. Nah, Hadir itu- dengan? iya saya hadir itu saya menyesuaikan. Nah, Mbak pakai jilbab. Nah saya pakai. Jilbab. Ya, karena kan kita menyesuaikan. Mereka tidak meminta, tapi kan Ya. saya menyesuaikan. Terus ke mana? Bener ya? Desa apa? Kertosari yang Kocok Sari. Yang di atas itu saya lupa namanya. Itu juga lagi. Bener atau mana? Bener. Ke kiri kok. Sebelum kita naik itu ke kiri. Oh, yang Yang masuk kayak ke- tanjak kecil gitu jalanannya itu. Ya itu deh. Kerto. Nggak tahu lah. Itu Ya, jadi kegiatan seperti itu memang. Nah, terus tempo hari juga ada pengajian juga teman saya di Pangen, di Sego Pangen tempatnya Mbak Ajeng. Ya, saya pun diundang juga. Saya Pangen hadir. Sulu Tengah, Bu. Pangen Sulu Tengah ya, Sego Pangen itu. Mbak Ajeng punya acara. Mbak Ajeng ini Islam? Ya iyalah, Dewan tuh. Oh. Oh, Dewan Porda sini. Dewan Gerindra dari Gerindra. Dia ada acara hajatan itu mengumpulkan ibu-ibu. Nah, saya juga terlibat. Pakai Ya, juga. menarik nih. Ibu kok mau ikut acara orang Islam? Bagi saya itu suatu hal yang wajar karena kita hidup di apa namanya di negara Indonesia yang penuh Mayoritas. dengan ya satu mayoritas, kedua yang penuh dengan apa namanya Perbedaan. perbedaan, Nah, perbedaan. baik itu adat, baik itu Budaya. agama, budaya, itu kan bermacam-macam. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan. Terus kalau hadir di acara gitu tuh sama yang disampaikan oleh si penceramah, Hmm? ibu percaya nggak itu? Kalau bagi saya, kalau misalkan mereka menyampaikan, itu yang pasti mereka memberikan atau menyampaikan suatu hal yang baik. Hal yang baik. Baik itu untuk umatnya, baik itu untuk masyarakat, dimanapun dia berada. Karena bagaimanapun, apa namanya, suatu ajaran itu diberikan pasti yang terbaik. Nggak mungkin dia memberikan suatu hal yang salah. Jadi pilih-pilih ibunya mesti ketika nanti pembahasan tentang keyakinan ibu yo tidak ambil, tapi ketika berhubungan dengan orang atau masyarakat kerukunan nanti ibu ambil ilmunya seperti itu apa bagaimana? Ya, kalau bagi saya sih untuk misalkan kita hadir nih di acara misalkan seperti kemarin kayak Isra Mi'raj itu. Saya duduk, saya sebagai peserta hadir mendengarkan. Dan saya jadi tahu bahwa oh, ternyata Dalam acara Islam. Isra Mi'raj itu intinya itu memperingati hari apa. Ya. Terus masyarakat khususnya masyarakat muslim itu diajarkan untuk seperti apa, harus bagaimana dengan perayaan tersebut. Nah, gitu. Jadi kita juga bisa memahami itu. Agar tidak mudah menyalahkan ya Bu. Ya. Jadi perayaan-perayaan tersebut untuk saat ini saya melihat bahwa itu bisa diinformasikan kepada siapa saja. Jadi Semua biar- agama itu. Iya, jadi kita juga bisa memahami. Oh, untuk Isra Mi'raj berarti memperingati hari ini. Kalau yang untuk hari raya ini, untuk apa namanya, untuk yang hari raya haji ini, kan gitu. Jadi kita yang beda katakanlah Keyakinan. non muslim ya juga bisa menghormati.
bisa juga menghargai apa yang menjadi perayaan mereka itu. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu di Indonesia ini terkait apa namanya itu kerukunan beragamanya seperti apa? Karena dari saya sendiri sering membahas, sering cerita harus rukun agama, antar agama sebagainya. Cuma saya sendiri juga belum pernah berinteraksi dengan orang non Muslim. Terus ya mungkin Pertama kali kita cuma ngobrol teori gitu. gitu. Akhirnya Ibu yang lebih paham mungkin malah. Terutama di Purworejo, terutama. Bagaimana? Kalau saya ya, menurut saya selama ini saya amatin itu untuk kerukunan di Purworejo khususnya antar umat beragama itu sangat baik. Sangat baik. Kenapa saya mengatakan sangat baik? Bukan saya mengada-ngada atau saya menambah-nambah, tapi saya menjalani selama ini di sini itu aman. Yang penting itu kan aman. Ya, aman. Ya toh. Terus di situ dengan kerukunan tadi itu satu dengan yang lain kita diingatkan untuk kita saling menghormati, saling menghargai, saling menerima perbedaan itu. Berarti tidak ada di Purworejo yang bentrok berselisih gara-gara beda agama, belum Ya ada. itu. Tidak ada, belum ada. Yang kita harapkan itu Jangan ada. Karena sebenarnya kalau menurut saya perbedaan itu juga perlu. Kenapa? Jadi kita bisa saling melengkapi. Kan begitu? Iya. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri, mohon maaf ini, Ibu sendiri agamanya apa? Kalau saya itu agamanya Kristen Protestan. Nah, bentar, sebelum ke Kristen Protestan, Kristen ada berapa nih kita nggak pernah nih. Serius. Kalau berapa cabang? Kristen itu ada satu. Sini. Ada satu. Moga. Bentar, Sama bentar. saya kayaknya. Mbak Yanti, makasih. Mbak Yanti. Ini siapa? Mbak Yanti ya. Iya, ini Ibunya. Yanti. Dari Solo Tigo. Pak Atok mana? Berarti sama kayak saya namanya Yanti. Iya, itu Yanto. Beda Krisna doang. Beda Krisna doang, Bu. Ini kan Kris Yanti, ini Yanti siapa? Ini Siti Yanti Rodia. Ini itu Yanto yang itu. Yang kamera itu Yanto. Bu, silakan, Bu, silakan. Makasih ya Mbak. Ya. Lanjut tadi yang Kristen. Ya, ada berapa Ya. cabang? Kalau Siapa untuk enggak? kalau kita kan agama yang ada itu yang resmi itu kan ada 6. 6 ya. Indonesia 6. 6 ya. Kalau kita ketahui bahwa Muslim, Muslim. Katolik, Protestan, Han, Buddha, Hindu, Konghucu. Konghucu atau kepercayaan. Gitu. Nah, untuk kita yang Protestan, ya itu ya Protestan. Protestan ya Protestan satu. Tapi alirannya itu seperti kayak Muslim. Ada yang Muhammadiyah. Oh, ada cabang-cabang yang- bawahnya gitu Iya, ya. Jadi dia namanya itu bermacam-macam. Itu Protestan. Ada Protestan. Jadi ada yang Protestan itu ada yang karismatik, ada yang Advent, macam-macam. Ibu yang karismatik. Ini karismatik. Saya yang biasa. Oh, biasa. Karisma. Biasa. Biasa itu dalam arti yang berdasarkan PGI untuk gereja-gereja itu yang kita yang biasa. Tuh. Nanti kalau di bawah Kristen Protestan itu kan ada banyak aliran kan, bukan? Ada. Itu ada forum-forum tersendiri nggak, Bu? Dalam artian kan kita kalau mohon maaf ada fraksi tersendiri, terus ada kegiatan sendiri, ini tersendiri. Itu kalau di situ juga ada seperti itu. Ada kalau kita kan PGI. PGI itu apa? PGI Persatuan. itu Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Oh, Jadi seluruh Indonesia. Jadi semua gereja-gereja itu semua terdaftar di situ. Itu masjidnya. Apa namanya? Gerejanya. Ya, Gerejanya. semua gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Purworejo ya, yang ada di Purworejo itu semua terdaftar di dalam di dalam departemen atau agama. Agama itu harus berarti- ada. ikutnya Kemenak itu. Ya dong, masuk di Kemenak. Sengaturan agama. satu pemerintah. Oh, Masuk semua sama. Cuman memang di dalamnya itu kan ada bagian masing-masing. Yang mengurus itu ada. Tuh. satu kantor tapi itu Apanya? Kemenaknya. Ya, Berdua. kalau di Pemda saya nggak ngerti ya kalau terkait itu ya. Istilahnya mereka. Yang penting ada bagian-bagian sendiri ada gitu ya. bagiannya sendiri. Oh. Nyambung ke gereja nih, Bu. Mm-mm. Kita kan tadi Ibu mengatakan sering lah ikut kegiatan event-event Islam seperti Isra Mi'raj itu tadi kan. Di agama Ibu sendiri, apakah ada kegiatan Peringatan. religius atau peringatan apapun yang selain di gereja?
kegiatan selain di gereja, kegiatan itu memang pada dasarnya sama kayak Muslim juga pasti di masjid toh. Ya kan? Pasti dibuatnya di masjid. Tetapi ada kegiatan yang bisa diadakan di luar. Contohnya Bu? Ya, misalkan kita mau merayakan hari keluarga. Hari keluarga, ya toh itu kita bisa bikin seperti acara kayak retret. Retret itu kayak dibikin di suatu tempat, misalkan kita bikin ngambil di Magelang. Di situ kita kumpul semua keluarga-keluarga, kita bikin ibadah. Biasanya cuma doa-doa gitu. Berdoa, nyanyi, terus ada rekreasinya seperti mungkin ada Game. ada game di situ. Oh, Baru berarti- habis itu baru nanti makan bersama. Berarti itu cuma momen keluarga Bu ya? Iya. Kalau di kami kan seperti Isra Mi'raj tadi itu kan seperti kita mengundang kiai lah dalam istilah kami. Kalau di agama Ibu ada nggak seperti itu? Iya, Oh ada. Kalau di gereja itu biasanya pendetanya itu bisa dari gereja lain. Oh, diundang. bentar, gereja lain ini maksudnya apa nih? Ya, Gereja takmir. maksudnya sesama takmir. misalkan saya di GKI atau di GKJ gitu. Nanti yang mengisi pendeta itu bisa pada waktu itu yang ngisi dari pendeta Jogja. TKI TKJ apa Bu tadi Bu? GKJ, Gereja Kristen Jawa. Oh, ada GKI, Ya, GKJ GKJ itu GKI Gereja Kristen Indonesia. Indonesia. Itu nasional itu. Ada juga yang di sini kan ada bermacam-macam gereja ya, nama-nama gereja Ya, maksudnya. namanya banyak. Kalau prosesannya satu, tapi nama-nama gerejanya itu yang ada banyak. Berarti kan nama masjid. Ya masjid juga kan macam-macam tuh. Ya toh? Ada. Misalkan di Kecamatan Purworejo aja ada beberapa nama toh. namanya itu begitu banyak. juga. Oh, nama netok berarti. Namanya itu. Dan kadang-kadang juga gerejanya juga ada cabang-cabangnya. Ada seperti kayak kita nih GKJ itu nanti ada yang di Pangen, ada yang di Ketuarjo gitu, ada yang di Kaligesing gitu. Itu nanti di dalam bahasa Jawa juga. Kalau GKJ bahasa Jawa biasanya ada jamnya tertentu. Oh. Jadi misalkan jam 7 bahasa Indonesia, nanti jam 9 itu jam 10 nanti bahasa Jawa. Nanti yang sore bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mereka mau pakai bahasa Jawa ya datangnya sesuai dengan jam tersebut. Gitu. Dan untuk pendetanya kadang mereka ada pergantian. Jadi yang dari Magelang nanti dia bisa mengisi ke sini. Diundang. GKI, iya. Jadi Barter, Bu. Bergantian. Barter kiai. Jadi nanti yang di sini ngisi mungkin di Magelang atau di Purwokerto atau di Cilacap atau ya pokoknya dimanapun bisa. Nah, yang penting kan sejahteraan tuh. Ya. Gitu dianya. Jadi bisa saling melihat mengisi. Sama lah kayak di ini Di Islam. kiai ustadz biasanya kan Ya, misinya juga di tidak di sini mana-mana, saja. ya. Dia bisa di mana saja karena dia kan pasti diundang tuh. Diundang. Nanti minta untuk diisi acara di sini. Nah, begitu juga sama. Kalau Kristen tuh ada pondok nggak Bu kayak kita gitu loh? Ya, Dalam untuk- artian kayak tempat untuk Asrama. gitu. Kalau gitu sih kayaknya bukan pondok ya. Itu kalau adanya itu asrama itu terkait dengan sekolah. Oh, Sekolah. Sekolah untuk pendeta atau sekolah untuk pastor Oh, biasa. pendalaman materi. Iya. pendalaman materi. Ya benar ya, Tapi benar ini- ya. Sekolahnya khusus untuk itu. Khusus. Jadi Tidak ada kayak yang di Magelang itu ada sekolah khusus yang kayak model pastorinya itu sekolah di situ ada asramanya. mesti untuk orang yang masih kecil-kecil tuh agar tahu agama Kristen ki akhirnya dibuatkan ruang ataupun Enggak, tempat nggak ada. Oh, enggak sampai gitu berarti ya? Jadi kalau yang asrama itu sudah masuk untuk kategori mereka yang sekolah seperti Yang kelas tinggi. SMA, atau mungkin untuk yang kuliahnya yang jurusan keagamaan nanti larinya ke pendeta. Tapi diasramakan tuh Bu ya? Ya kalau dia ada asramanya ada, tapi kebanyakan sih tidak Oh, cuma sekolah berarti ya? sekolah. Kecuali kayak di Salatiga, Satya Wacana, Duta Wacana di Jogja itu kan mereka tidak ada. Mereka paling ya nganu sendiri, tapi kan ada tempat wadah untuk mereka yang jalurnya Ingin untuk mendalami keagamaan, gitu ya? untuk pendeta atau untuk yang Katolik untuk pasturnya itu mereka ada sendiri. Oh ya. Tapi Nah, kalau untuk pondok-pondok sih sepertinya sih belum ada. enggak. Kalau itu Bu, kan ini ada itu libur Ramadan itu toh. Ya, 1 minggu awal Ramadan. Itu yang sekolah di Kristen itu libur betul Bu? Apa enggak? oh, Libur kalau ini. liburan
pasti namanya nasional Sama ya, Bu? libur. Wah, alhamdulillah lah ya. Masa nanti akan libur terus mereka semuanya sekolah ya kasihan. Ya kasihan. Kan gurunya juga pengen libur juga. Muridnya juga nanti kan Enggak mau ki Islam libur enggak mau ah. pasti libur sama. Libur sama saja ya, Bu. Tetap diambil ya, Bu. Masalah libur diambil ya. Pasti libur. Sama lah. Sama. Natalan itu juga libur ya. Wah, libur aja tetap. Sama semuanya kalau terkait liburan itu kalau menurut saya sih biasanya sama saja mau liburan Berarti semakin- nasional pokoknya yang penting terkait nasional itu biasanya sama. Sama semua. Semakin banyak agama semakin banyak libur berarti. 5 aja sudah 6 aja sudah ini kok. Banyak ya alhamdulillah. Kadang aja Kayak bikin- kita libur Imlek itu berarti. ya libur Imlek Imlek. ini. Natal, Nanti Ibu Natal ya, Bu ya. Natal. 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 Imlek itu, Kong. Kalau Imlek kan Konghucu. Kalau Natal ada agenda apa di Purworejo, Bu? Natal, Bu? Mercon. Kalau kegiatan Natal itu Keagamaan nih tapi ya, kalau keagamaan. kita kegiatan Natal ya paling ya biasa Natal bersama. Cuma keluarga aja atau Masak-masak itu enggak, Bu? Masak-masak. Kalau masak-masak itu kan dalam keluarga pada waktu menjelang untuk malam Natal. Oh, sebelumnya malah. Jadi sebenarnya hampir sama kayak yang mau Lebaran. Biasanya kalau mau Lebaran kan malamnya pasti persiapan masak tuh. Persiapan Pasti masak toh. Ya. Ya pasti biasanya ada opor toh. Ya, anu ada. Ada lontong, ada opor, ada sambal goreng ati. Wah, lengkap, Bu. Ah. Biasanya begitu. Karena saya selalu ingat kalau mau Lebaran dari waktu kecil itu yang saya ingat masih itu. Ada lontong, ada opor, sambal goreng pakai krecek, ati, guys. bentar waktu kecil tuh keluarganya Islam atau gimana nih? Kalau saya itu kita dari keluarga yang apa namanya Lengkap. multi, jadi bergabung. 6 itu semua ada. Bergabung. Enggak, 3 aja. 3, Hanya 3. 6 ada semua. Apa aja tuh? Jadi kalau bapak saya itu dari keluarga Muslim. Bapak kandung? Ya iyalah. Maksudnya bapak langsung bukan bapaknya, Iya, bapak bukan ya? Bapak. Yang muslim bapaknya apa mbahnya? Orang tua. Orang Maksudnya tua. Ini Mbak Simba. Ibu. Oh, Mbak. Simba itu. Jadi Simba itu sama bapak itu anak-anaknya. Nah, bapak dengan kakaknya, dengan adiknya itu kan itu mereka yang Kristen cuma 2. Kalau bapak dari bapak saya keluarga itu semuanya mayoritas Muslim. Tapi kalau dari ibu saya itu Katolik. Katolik juga Natalan itu. Ya iyalah, kan Berarti sama. hari raya sama Katolik Protestan. Protestan sama, Natalan, Paskah sama juga. Lah, bedanya apa, Bu, berarti, Bu? Apanya? Itu kepercayaan. Beda apanya? Percayaannya dua. Apa yang itu antara Katolik dan Katolik, Protestan? Sama, mereka sama. Katolik Protestan ini sama. Kepercayaannya sama? Maksudnya sama-sama ibaratnya itu mereka Kristen dari Kristen. sembahyangnya di gereja, sama. Gerejanya sama juga, Bu, itu. Sama, mereka sama gereja di gereja juga. Maksudnya gerejanya Tapi yang Katolik membedakan sama. mereka itu biasanya mungkin di apa namanya tata ibadahnya. Caranya. Sama kayak Muhammadiyah sama NU, yang membedakan di situ pasti ada. Ada, yang Walaupun beda. sama-sama Muslim. Sama-sama Muslim. Iya toh, sama-sama ibadahnya di masjid. Tapi kan ada perbedaan di situ. Baik itu dari sisi manajemennya, baik itu sisi tata ibadahnya pasti ada perbedaan. Oke, nyambung ke ibadah nih, Bu. Hmm. Saya tuh dari kecil pahamnya ibadahnya Kristen cuma 1 minggu 1 kali. Mm-mm. Emang sekali, Bu? Iya. Wih. Itu kenapa, Bu? Cuma sekali itu kenapa itu? Ya, memang kita seminggu Menarik sekali, kan, betul? tapi dalam seminggu itu ada kegiatan lain Oh. di Oh, gereja. ada lain. Ada. Memang kalau untuk gerejanya seminggu sekali. Ya toh? Tapi kegiatan misalkan PA, pemahaman Alkitab, itu diadakan seminggu sekali mungkin hari Rebo. Itu harus, Ya. harus atau enggak? Ada. Mesti semua umat Kristen. harus ikut atau? Di setiap gereja pasti ada kegiatan itu. Ya. Pemahaman Alkitab. Jadi kita kumpul berapa orang, kita ibadah, kita membahas, kita diskusi bersama. Ya toh? Ada juga kegiatan seperti untuk para lansia. Jadi Bapak Ibu yang sudah di atas 60 ke atas itu dikatakan lansia, itu ada ibadah tersendiri. Mereka nanti hari apa kumpul di gereja juga, mereka ada ibadah. Terus untuk remaja, anak-anak remaja SMP, jadi mereka ada ibadah tersendiri. Terus ada musiknya juga. Untuk yang
anak-anak kecil sekolah minggu itu yang untuk TK sama yang SD itu juga ada. Itu yang bersama Setiap hari suster Minggu. itu, Bu. Untuk suster dengan yang Katolik. Ini yang Protestan. Gitu. Tapi mereka ada kegiatan. Jadi seminggu itu memang gerejanya itu memang seminggu sekali. Tapi kegiatan ibadahnya dalam seminggu itu ada. Jadi dalam seminggu itu bukan seminggu tok sekali Enggak. sudah ya toh. Tapi enggak. Tapi ada kegiatan. Jadi kita bisa berdiskusi mengenai membahas masalah-masalah materi-materi yang banyak bisa kita kembangkan, berkumpul di situ ya macam-macam. Ada yang ibadah untuk kaum bapak, ada yang ibadah untuk ibu-ibu, ada yang ibadah untuk lansia, anak-anak, remaja, pemuda. Jadi dalam seminggu kegiatan itu sudah tertata di situ. Tapi ibadah itu bersifat kewajiban individu atau hanya sebuah anjuran, Bu? Ya, itu menjadi suatu ibaratnya kita itu sebagai motivasi dalam arti bahwa kita tuh butuh untuk Untuk itu. Selalu untuk dekat. itu karena kita juga terkadang kesibukan tadi membuat kita menjadi lupa atau kita fokus pada pekerjaan atau yang mau di toko ya di toko saja, nggak mau bersosialisasi. Dengan kita mengikuti ibadah kan secara tidak langsung kita bersosialisasi dengan yang lain. Itu di dalam lingkup gereja. Kalau di lingkup yang di luar di masyarakat ya dengan tetangga, dengan teman-teman sekolah, ya itu kan sudah berbeda. Nyambung ke ibadah, Bu. Kita kan umat muslim kan ada ibadah wajib seperti puasa. Ramadan terutama nggih. Karena kan kita ada macam-macam puasa banyak banget nih. Ya. Kayak puasa Senin Kemis lah atau Daud atau ada namanya puasa Ayamul Bid. Di Tanggal bulan. Ayamul Bid itu di tengah-tengah bulan tapi Hijriah. tanggal Hijriah. Oh, 3 saya hari. baru dengar tuh. 3 hari. Nah, itu memang 3 hari. Maksudnya baru tahu ada puasa itu. Gitu. Nah, itu memang kan kita tuh ada istilah puasa namanya Ayamul Bid. Itu tanggal 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Itu biar cantik. Biar cantik, ganteng. Cantik Iya, ya. cantik. Berarti saya juga bisa gitu. Mau ya? Bisa bukan? Sangat bisa. Dan itu 3 ternyata dulu Nabi kita mengatakan 1 kali puasa aja pahalanya tuh dihitung 10. Wow. Jadi puasa 3 kali itu pahalanya 30. Sama dengan 1 Sama dengan 1 bulan. Gitu. Jadi memang itu terutama untuk kecantikan sih. Bagi yang pengen cantik bisa pakai susu puasa. Puasa 3 hari. Bisa lah. Di pertengahan bulan. Semuanya yang ingin cantik puasa 3 hari. Itu Itu tapi dengan yang cantik berarti untuk perempuan. Untuk yang laki-laki. Biar itu sama itu biar ganteng juga bisa. ganteng. Bisa. Oh gitu. Ya, kita promosi puasa nih dah. Saya kurang ganteng ini. Tapi itu sifatnya di kami istilahnya sunnah atau anjuran. Anjuran. Yang wajib di kami kan ada puasa Ramadan. Ramadan itu. Ramadan. Kalau di agama ibu sendiri nih ada nggak tuh yang puasa itu, ibadah puasa itu ada Ya, nggak? perintah untuk seperti Puasa. puasa. Kata puasa itu berarti kan menahan diri. Menahan diri. Gitu? Kalau puasa khususnya untuk di non Muslim, baik Katolik ataupun Protestan, itu ada. Ada puasa. Ada puasa. Puasa itu di dalam Alkitab juga ada puasa yang mengatakan kita untuk berpuasa. 1 bulan. Karena sebenarnya tujuan kita berpuasa itu sebenarnya kan satu tadi untuk menahan diri. Terus kita juga bisa bisa untuk mempelajari lebih dalam, untuk kita bisa istilahnya apa yang menjadi pantangan. Kalau di kita itu puasa itu bagaimana caranya kita untuk menahan diri dari apa yang kita lakukan. Berarti beda dengan kita. Kalau kita Bukan puasa makan kan gitu. menahan diri dari makan, Ya, minum. itu juga makan juga. Oh, juga. Tapi dia kalau yang Muslim setahu saya itu kan makan minum ya. Ya. Kalau kita itu bisa makannya itu tergantung dari niatan kita masing-masing. Gimana tuh maksudnya? Niatannya itu jadi gini. Misalkan saya mau puasa nih. Puasa itu dilakukan biasanya sebelum Paskah. Sebelum Paskah. Paskah itu di bulan April. Jadi menjelang Paskah itu berarti ada masa yang dapat dikatakan ada wafatnya Tuhan Yesus. Itu kan berarti Prapaskah.
Jumat Agung. Jumat Agung. Agung atau hari kematiannya Tuhan Yesus. Itu Jumat Agung. Nah, menjelang itu kita tuh berpuasa. Terus Paskahnya itu di hari Minggu, berarti hari kebangkitannya. Nah, kembali lagi terkait dengan puasa. Puasa di kita itu biasanya menjadi niatannya apa? Kalau saya misalkan selama saya berpuasa, puasanya 40 hari. Oh, 40 hari. 40 hari. Enggak makan, enggak minum. Makanya tadi saya bilang puasanya itu kalau sesuai dengan di Alkitab itu kan makan dan minum ya. Ya. Tetapi di sini kita itu disesuaikan dengan cara apa yang menjadi niatan. Kembali lagi dalam puasa ini saya pingin tidak makan daging. Oh, berarti dikembalikan milih. pribadi. Nah, jadi misalkan sampean mau Saya aku tidak tidur, saya tidur. aku tidak merokok. Oh. Karena mungkin orang itu suka rokok. Jadi saya mencoba selama saya berpuasa saya tidak merokok sama sekali. Apa yang menjadi keinginan dia? Mungkin yang satunya mungkin pingin aku tidak makan yang berdarah, Daging. yang tidak berdarah, baik itu ayam, ikan, Bukan. ayam. Itu berarti kan yang terkait dengan darah toh. Nah, berarti kan tempe, tahu, telur. Nah, itu makannya seperti itu. Jadi puasanya itu tinggal kembali ke kita. Kita maunya apa? 40 hari. Iya, Tapi itu keharusan atau hanya Keinginan pribadi. anjuran? itu menganjurkan. Anjuran. Dianjurkan. Oh. Dalam berpuasa itu diberi kesempatan kepada mereka. Karena dengan kita berpuasa juga kan sedikit banyak itu membuat kita untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Kita jadi istilahnya menyadari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ada yang tidak baik. Nah, dengan kita berpuasa jadi kita introspeksi. Nah, seperti misalkan kebiasaan orang yang biasanya suka marah, Ya. mungkin kurang peka sama orang. Nah, mungkin dia berusaha untuk tidak marah. Mungkin dengan istrinya atau suaminya, dengan anak-anaknya, dengan siapa saja. Gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau yang di Muslim kan sama. Makan, minum dengan pengaturan waktu yang Ditentukan. Kalau ini tidak, kita diberi kebebasan untuk kita itu mau apa yang menjadi niatan kita puasa. Itu. Misalkan saya berusaha untuk tidak makan tadi itu daging, atau saya tidak marah, saya tidak rokok, mungkin tidak minum, atau mungkin hal-hal yang lain lah istilahnya. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita masing-masing. Jadi selama kita berpuasa itu kita benar-benar kayak pasrah, berserah gitu loh. Oh, berarti di Kristen tuh nggak ada istilah berbuka puasa itu, ada nggak? Selama 40 hari itu nggak ada berarti ya? Jadi kalau sudah memang dia sudah komitmennya itu, ya dia makan atau minumnya itu dia tidak. Jadi misalkan dia tidak makan, ya tidak makan selama itu. 40 hari. Tidak makan yang itu, yang jadi niatan dia tidak marah, dia tidak minum, dia tidak makan itu. Oh, mungkin itu alasannya kenapa Kristen nggak ada buka puasa, akhirnya ikut perang takjil mungkin, Bu. Oh iya, Bu. Kalau itu baru apa yang dirasakan belum itu ya. Kan sekarang juga ini tayangnya besok pas itu Bu, pas puasa Ramadan. ya. Meski belum Ramadan karena kita nge-es, nanti pas tayang pas nge-es malah dikira nggak puasa. Sebagai umat non muslim ketika Ramadan tiba itu yang dirasakan seperti apa? Nah, kalau kita kan jelas lah, sangat bahagia sekali. Nah, kalau Ibu sendiri sebagai umat non muslim, kalau saya apa nuansanya sama atau beda? Ya, kalau saya sih saya merasakan bahwa bulan Ramadan itu menjadi suatu bulan yang istimewa. Dalam arti kalau biasanya banyak ditunggu banyak orang. Termasuk Ya, puasanya ataupun yang Ramadannya. Kalau bagi saya itu kalau pada waktu pas puasa itu memang kita itu merasakan bahwa kita juga ikut merasakan kebahagiaan itu. Apa yang dirasakan teman-teman yang muslim itu untuk menyambut puasa, itu kita juga merasakan sama, gitu loh. Nah, kebersamaan itu kita tunjukkan dengan cara kita ikut andil, misalkan kita juga kita juga ikut menikmati, dalam arti mungkin ada yang berjualan takjil di sebelah mana, kita hadir di situ ikut. Kenapa? Karena biasanya di bulan-bulan puasa seperti itu tuh kan makanan tuh banyak yang keluar.
Ya, keluar semua Makanan-makanan itu, keluar semua. khas gitu yang menjadi khas atau makanan yang jarang kita temui itu dia keluar di situ. Banyak Nah, banget. kita bisa menikmati, kita bisa memilih apa yang kita mau gitu loh. Dan ya sedikit banyak bisa membantu. Jadi kita nggak usah masak lah di rumah. Udah tersedia kok kan gitu. Malah Ya, lebih Bang. gasik ya Bu. Karena kami nunggu maghrib, nah Ibu beli langsung. Tapi jangan salah. Tapi saya jangan salah loh ya. Saya pun juga pernah berpuasa. Puasa Ramadan tuh. kayak Islam atau gimana nih? Ya iyalah, Oh. tak percaya tau? Pas Ramadan apa bukan? Pas Ramadan. Iya pas Ramadan. Umur berapa tuh? Kenapa itu Bu? Waktu saya Mau di mencoba, Beb. Balikpapan. Itu apakah karena Di Balikpapan dan di sini juga pernah waktu itu. Di Tapi Bordeaux saya sini. lupa tahunnya. Tapi saya dulu pernah. Karena kan saya memang lahirnya itu lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya kelahiran, walaupun orang tua Jawa ya. Ya. Bapak itu asli Gombong, Bumen. Gombong masuk ke Bumen. Ibu itu masuk Kulon Progo, Kalirejo, Banyuasin atas. Lahir di Kalimantan. Kita anak-anak lahir di Kalimantan. Sekarang di Bordeaux. Jadi kita memang sudah minum air mahakam itu sudah memang menjiwa itu. gitu. Nah, saya di sana itu sangat-sangat ya nggak ada jarak dalam arti kita bersosialisasi dengan teman-teman ya. Di sana pun sama bebas. Malah saya punya ibu angkat Bu Haji. haji? Di sana Kalimantan sana. Bu Haji. Ngangkat ibu. Iya, ibu saya. Sekarang masih ada sekarang. Udah meninggal. Ibu Haji itu orang tuanya orang Dayak, tapi dia orang Banjarmasin. Jadi saya sebagai anaknya itu, saya banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu itu dari dia juga. Berpuasa. Nah di situ saya belajar berpuasa itu sampai saya habis sudah menjalani selama puasa itu saya Ramadan. disuruh masuk untuk puasa mutih. Oh, puasa mutih. Coba puasa mutih, tapi saya nggak kuat. kuat karena mutih kan putih aja nasi Nasi doang, itulah. nasi doang. Jadi saya kayaknya saya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau untuk puasa yang itu saya ikuti. 1 bulan penuh enggak Bu? Ya kalau pas lagi dapat ya enggak. Tapi secara umum ikut berarti ya? Ikut. Kok tahu tapi pas dapat nggak puasa? Ya enggak dong. Maksudnya tahu enggak Kok pernah tahu puasa? sih? Yang memang enggak boleh kan sudah dikasih tahu. Oh. Dia berarti Sama- di agama sama itu ibu ibunya juga itu sama loh. nggak tapi? Di agama ibu juga sama nggak? Nggak ada hubungannya berarti, nggak ada Kita hubungannya ya? nggak ada. Oh. Namanya puasa kembali lagi ke niat tadi tuh. Kita apa yang menjadi niatan kita mau puasa. Ya toh. Jadi bebas dia mau makan apa, yang penting niatan dia tadi awalnya apa puasa. Iya. Misalkan mau makannya sedikit ya sedikit gitu. Penuh sebulan. Utang berarti utang. Satu Saya tahun. kalau pas puasa dulu sampai sebulan pernah. Nah, Waktu itu tuh sebulan. Kemarin tahun berapa ya di sini pun di Purworejo Purworejo. saya juga puasa juga sebulan juga. Di dalam arti selama itu saya puasa Iya. menjalani. Kenapa saya mengikuti puasa? Bukan cuman sekedar ibaratnya mau gaya-gayaan, tidak. Tapi saya mencoba untuk bagaimana sih teman saya itu yang muslim itu mereka berpuasa. Saya bisa merasakan orang berpuasa seperti itu. Bagaimana dia menahan rasa lapar, minum, emosi dia harus bisa mengendalikan. Makanya di situ kan kita yang beda dalam arti yang non muslim itu selalu menghormati dan menghargai pada waktu mereka yang berpuasa. apalagi di Indonesia mayoritas Ya, apalagi Muslim. dulu waktu saya Muslim. masih kerja gitu kan, kita walaupun kita tidak berpuasa, saya tetap menghormatin mereka. Enggak. Kita makan itu kita di luar, kita nggak di depan mereka. Walaupun mereka bilang makan aja nggak apa-apa, Udah biasa. santai aja udah biasa. Gitu. Tapi nggak enak tapi. Tetap nggak enak. Ya, enggak enak-enak. Tetapi saya pernah waktu itu berpuasa itu saya merasakan begini. Pada waktu saya puasa, full puasa, saya diajak sama teman kantor saya. Islam, Dia tidak, bukan Islam, dia non muslim. non Muslim. Dia orang Bali, dia orang Batak. Ya waktu itu saya kerja di suatu tempat di instansi, dia ya bos saya lah ya. Jadi dia tahu saya non muslim, otomatis dia pasti kan ngajak makan. Iya. Yuk kita makan. Padahal waktu itu saya puasa. Saya bilang, oh iya pak nggak apa-apa.
Saya nemanin. Ini gimana sih nih? Saya nemanin makan. Loh kamu enggak makan? Saya puasa. Gini, kayak apa? Saya bilang, saya sih tadi masih kenyang. Saya bilang kayak gitu. Mau bilang puasa malu ya Bu. Puasa. Saya bilang gini, kan kalau saya bilang puasa, pasti mereka nggak percaya. Terus kamu mau ngapain puasa? Pasti kan gitu. Mau lebaran. Daripada banyak pertanyaan, jadi saya bilang, aku masih kenyang. Mau berbuka. Bukan nanti. Karena di kita nggak ada. Ya udah Pak, makan aja nggak apa-apa ya. Saya siapin aja. Gitu. Jadi saya bilang bahwa kenapa waktu kadang orang kan banyak, maaf kata ya, orang kalau pas berpuasa itu kan kadang harus melihat orang lain. Gitu. Jadi saya juga merasakan bahwa orang berpuasa itu seperti apa. Saya bisa berbicara karena saya sudah merasakan sendiri, saya juga sudah menjalani itu. Jadinya saya paham kalau orang berpuasa seperti apa, kondisinya dia pasti lemah. Terus kadang pekerjaan capek membuat orang tuh jadi emosi. Nah itu makanya perlu adanya satu di antara satu dengan yang lain tuh menghormati, terus peduli, empati dengan teman. Nah, makanya di saat momen-momen puasa seperti ini, kita yang non muslim secara tidak langsung mereka sudah paham. Teman-teman itu mereka sudah tahu. Dan mereka kadang juga sudah kalau ada teman yang puasa, mereka justru malah oh ya sudah, oh ya gitu. Ibaratnya malah kita yang menghindar jangan sampai mengganggu mereka gitu. Padahal yang berpuasa belum tentu, padahal nggak apa-apa santai aja kan gitu. Tapi kita yang nggak puasa kan, jadi kadang-kadang oh iya sudah, enak, nggak enak. Indahnya toleransi ini kan. Makanya saya bilang toleransi itu penting. Toleransi itu bukan cuma sekedar tulisan atau diucap, tapi betul-betul ada wujud di dalam kehidupan itu ada. Gitu istilahnya. Saya nambah Ibu nih, ya masalah puasa di Islam tuh kan. Tahu nggak, Ibu pernah dengar nggak? Jadi kalau sebenarnya puasa orang Islam itu ada tinjauan dari segi si pelakunya. Dalam artian kan, sepaham kita kalau puasa itu yang penting nahan makan minum. Padahal sebenarnya tuh kalau di Islam tuh ada beberapa tingkatan yang ditinjau dari individunya. Secara umum, memang semua kalau orang puasa di Islam tuh harus nahan makan minum. Ya, kalau seandainya di tengah perjalanan kok makan, nanti batal puasanya. Pasti. Nah, tapi ada tingkatan lain, ada contoh istilah lain namanya untuk orang-orang yang khusus. Istimewa dalam artian puasa mereka bukan hanya nahan makan dan minum, tapi juga nahan hawa nafsu, Bu. Ya. Contohnya seandainya nih ya, kalau lagi puasa kok, mohon maaf, matanya melihat yang nggak diperbolehkan, itu bagi orang yang seperti itu puasanya batal. Jadi memang ada tingkatan lebih atas daripada kita yang orang-orang biasa gitu aja. Ya kita kan cuma tapi maaf kata, kalau seandainya tidak disengaja, kan Ya, bisa jadi orang katakanlah misalkan kalau di kota-kota besar lah ya, katakanlah kalau kita lihat di jalan misalkan di mall, ketemulah sama cewek-cewek yang mini-mini gitu kan, kadang-kadang juga kan mengganggu tuh, kan itu nggak sengaja toh. Nah, ayo, menarik nih, menarik. Seperti sebagaimana halnya kita kalau puasa nggak boleh makan minum. Kita pun kalau lagi puasa bangun tidur, tiba-tiba makan kita lupa dan nggak sengaja kalau kita puasa, nggak batal, Bu. Karena nggak sengaja. Nggak sengaja. Walaupun satu piring tuh, Bu. Walaupun satu piring. Serius. Berarti enak dong ya. Enak banget, alhamdulillah. Tiap hari lupa aja gitu. Inginnya gitu, Bu, inginnya gitu. Dan mohon maaf, termasuk Satu bulan udah full. termasuk adab kita ketika ada orang puasa kok nggak sengaja makan atau minum, kita malah dianjurkan diam, nggak usah ngingetin. Biar kenyang dulu, Biar kenyang dulu, baru diingetin. Kenapa? Karena dalam pelajaran agama kami dikatakan, tinggalkan dia, itu nikmat dari Allah untuknya. Gitu. Tapi kalau saya, maaf kata saya potong. Tapi kadang saya pernah waktu itu mendapatkan teman saya gitu. Pas dianya tuh memang benar-benar lupa. Iya. Terus dia nggak sadar gitu. Langsung temannya gini, "Heh, puasa kan?" Oh iya ya. Langsung dia terdiam gini bengong. Kayak orang Menyesal. Kayak apa namanya itu? Waktu itu pas sudah setengah hari kan. Kayak itu langsung sedih gitu loh kan, kayak maksudnya tuh tanggung gitu. Iya, tanggung, kenapa sekalian gitu. Kan kaget juga tuh. Ya sudah nggak apa-apa gitu tuh. Jadi saya kan melihatnya, ya kasihan juga ya. Ya namanya juga lupa toh. Iya, orang lupa kan nggak bisa apa-apa. lupa. Itu jadi kalau di puasa kami kalau lupa atau nggak sengaja lah, itu nggak masalah, terusin aja. Walaupun sepiring itu, Bu. Walaupun sepiring beneran, masih nambah itu deh. Nambah sampai kenyang. Ini tadi bolak-balik ngomongnya sepiring-sepiring, kayaknya emang sudah diniatin kali ya.
Itu jadi pokoknya asal nggak Iya sengaja nih, nggak masalah. saya juga mau tanya nih sebenarnya. Kan kalau orang berpuasa itu kan pada dasarnya untuk semuanya. Bagi mereka katakanlah pada waktu itu seperti kayak ibu hamil, terus yang sakit itu mereka seperti apa? Kalau dilihat, apakah mereka wajib harus berpuasa juga karena mereka harus minum obat misalkan? Terus yang hamil misalkan mereka harus mengkonsumsi makanan-makanan untuk si Bayi. bayinya. Nah itu kandungannya. kalau menurut yang ajaran Islamnya seperti apa? Islam itu sebenarnya mudah banget deh. Yang penting seandainya dalam keadaan beribadah kok ada halangan atau madorot tertentu, itu boleh meninggalkannya. Tapi besok suatu waktu di istilah kami diqodo, diganti. Kalau sudah kuat. Contohnya nih kalau pada bulan Ramadan 1 bulan ya, ibu hamil nih udah besar, anaknya butuh asupan yang harus nih. Kalau nggak makan nanti khawatirnya anaknya Terganggu. bahaya. Akhirnya kalau di agama kami bolehlah dia nggak puasa. Yang penting setelah Ramadan, setelah anak lahir, selesai nifas juga, sebelum sampai datang Ramadan yang depan lagi, mengkodonya Bu. Sebanyak berapa kali dia nggak puasa. Meninggalkan. Itu kalau di kami seperti itu. Berarti melakukan pengganti puasa itu sesudah Lebaran. Ya. Setelah Lebaran. Sesudah Lebaran. Jadi saya ingat nih waktu itu teman-teman saya waktu itu kan sesudah Lebaran tuh serang nggak berapa lama gitu, dia langsung pas waktu makan, ya yuk makan. Aku kan puasa. Puasa ngapain puasa? Sudah selesai puasa kan gini. Aku kan kemarin belum ini ada Utang. utangnya. Oh iya benar-benar. Saya bilang kayak gitu. Jadi langsung diambil kan. Loh kenapa kok cepet-cepet? Soalnya nanti kok kelamaan jadi males. Hasil kami lupa. Sangat benar, Bu, sangat benar. Jadi begitu dia selesai Lebaran tuh selang berapa lama itu cepet-cepet dia langsung puasa kan. puasa. Biar soalnya kalau semakin lama sudah berbeda suara. Karena kalau saya lihat kan puasa itu kan barengan ya. Yang wajib Ya. barengan. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia Bu, Dunia itu kan Dunia akhirat. jadi ibaratnya itu kita tuh kan senang nih ada temennya, sama-sama puasa semangat nih. Tapi kembali lagi kalau puasa kita ya Kristen, justru orang lain tidak tahu dan tidak boleh tahu. Di Alkitab dikatakan bahwa kalau bisa orang lain itu tidak boleh tahu bahwa kita itu berpuasa. Bisa. Di situ Islam boleh tahu ya. di Alkitab itu dikatakan jangan menunjukkan wajahmu atau tampilanmu itu seperti orang yang lusuh atau yang lesu. Jadi harus cuci muka apa biar kamu tidak kelihatan. Itu perbedaannya di situ. Jadi kita tidak boleh mengatakan kita puasa. Puasa aja. Tapi di saat pas bersamaan seperti kayak pas mau menjelang Paskah atau Prapaskah cuman aku berpuasa. Memang bersamaan, tapi kan berbeda-beda yang menjadi puasanya. Ini apa, gitu. ini apa. Niatnya apa gitu kan beda-beda. Yang tahu kan dia dengan Tuhannya toh. Kalau yang Muslim kan otomatis sama semua, makan dan minum itu toh serempak Ya, sama. serempak. Itu. Jadi memang ada perbedaan, tetapi semuanya itu tujuannya sama untuk pengendalian diri. Iya. Apapun itu. Kalau Islam sih memang kalau puasa Ramadan Bu memang semuanya udah tahu semuanya. Tapi kalau yang tadi kami katakan seperti puasa Senin Kemis, terus Daud itu sehari puasa sehari enggak itu. Mayoritas teman-teman juga nutupin sebenarnya. Enggak mengaku kalau puasa. Jadi kalau memang delalah nih teman-teman ada keadaan harus ngomong saya puasa itu pun terdesak. Anak sebenarnya. soimun. Kalau dipaksa nih makan Baru ngomong. saya puasa. Atau temennya ngajak berkelahi nih, itu sangat dianjurkan, bahkan dianjurkan Bu mengaku puasa agar pengendalian diri emosinya itu bisa berhenti betul. gitu loh. Bagus juga. Gitu. Puasa monggo, kita nggak puasa jadi Ya, silakan Bu, silakan Bu. Iya. kalau puasa sudah kan juga di di bulan Ramadan di Islam itu juga ada Bu. Ada kebiasaan zakat fitrah. Zakat namanya apa kita? Soal fitrah Zakat Ramadan. itu ya, kita. Dan di Islam kan ada dua itu zakat, sebenarnya ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Zakat mal itu yang di luar, tidak harus Ramadan, cuma yang fitrah itu harus di Ramadan. Ramadan. Kalau di agama Ibu sendiri ada nggak yang seperti itu? Pas Natalan zakat itu zakat Ibu. atau memberikan apa itu? Kalau kita zakat tidak ada. Nggak ada zakat. Maksudnya konotasi untuk zakat memberi zakat itu di hari-hari tertentu. Ya. Kita tidak ada. Tetapi kalau mau memberi kepada orang kapan saja bisa.
Sama. Apa saja bisa. Jadi kalau kita kan adanya kayak model perpuluhan. Apa itu perpuluhan? 10%. Kalau ya perpuluhan 10%. Kalau kita tuh untuk memberi itu 10%. Tapi itu nggak ada waktu khusus untuk mengumpulkan atau memberikan, nggak ada ya? Enggak, itu diberikannya perpuluhan itu kita masuk untuk ke gereja. Jadi Oh, perpuluhan gereja. itu. Jadi setiap bulan. Gereja untuk apa di gereja nanti? Nanti di gereja situ kan dipakai untuk kegiatan. Oh. Kegiatan sosial, kegiatan pelayanan, kegiatan apa saja untuk gereja. Perpul dari Dari berapa? hasil kita. Oh, dari penghasilannya. Iya. Bulanan. Bulanan. Setiap bulan itu Per bulan. makanya dikatakan perpuluhan. Karena 10%. 10%. Per bulan tuh, per bulan. Iya. Kalau Islam 2,5%. 2,5%. Negara Tapi PPN bukan Ramadan, 12. bukan Ramadan tuh. Kalau Ramadan Iya, kan zakat yang fitrah mahal. kan itu pakai makanan apa bahasanya? Pokok. Makanan pokok negara iya. kita. 2,5 kilo. 5. Ya, berarti kayak beras gitu ya. Kayak beras, Beras. jadi kalau itu beras. gitu. Beras. Ibaratnya itu kan ibaratnya 5 kilo beras ya. Satu orang. Satu orang kan? Bukan, 2. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Oh, 2,5 kilo. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Oh, maksudnya per orang ya Per orang. untuk zakatnya itu. Itu pas Ramadan saja, tapi kalau yang zakat fitrah. Mm-mm. Kecuali kalau ada yang zakat istilahnya zakat mal pekerjaan atau apa itu Pekerjaan memang ada zakat pekerjaan. nunggu sesuai apa peraturan bahasa Hitungan, kita tuh hitungan khusus, ada batas minimalnya Batas jumlahnya berapa, terus 1 tahun sebagainya gitu. 1 tahun. Jadi ada syarat-syaratnya. Tapi yang biasanya yang umumnya itu yang zakat Yang wajib tuh fitrah yang itu ya. zakat fitrah itu. Zakat fitrah yang Yang semua. yang masyarakat tahu kan itu. Itu tapi sebenarnya wajib semuanya yang masalah Semua. zakat itu. Cuma kan masyarakat umum itu kayaknya nggak secara umum tahu deh. Terkait zakat yang itu yang zakat Yang zakat mal kan, peternakan juga mungkin jarang ternakan, tahu. profesi, Oh. sebagainya. Emas, misal punya emas, Emas, sampai berapa ton misal. Berapa? Ada batasannya berapa minimal kan gitu. berarti kalau menurut saya sih setiap agama itu berarti mereka memiliki, mereka punya apa namanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Cuman mungkin berbeda nama, aturannya, berbeda aturan dan caranya. Dan mereka pasti ada itu. Karena bagaimanapun juga di tiap-tiap agama itu kan kita dianjurkan untuk saling peduli dan orang lain, menghormati, menghargai, empati, dan saling menolong satu dengan yang lain. Jadi pasti ada jalur-jalur seperti itu. Kalau di kita yang non muslim itu ada jalur untuk membantu. Diakonia itu melayani. Jadi nanti yang ngurusin untuk mereka membantu orang-orang itu melalui itu. Kalau per 10-an tadi ya, per 10-an betul ya. Itu ada nggak yang alokasinya untuk selain agama Kristen? Ya anggap saja untuk muslim lah gitu loh. Saya misal angpau. Kalau kayak gitu tuh tinggal kita itu kemana mau memberinya. Jadi Bebas. misalkan bebas. Jadi misalkan baik itu dari yang Katolik ataupun yang Kristen, biasanya kita memberikannya itu bebas umum. Mungkin kita memberikan satu kegiatan bazar dengan cara mungkin khusus untuk masyarakat tertentu. Mungkin di daerah sini kita bazar tapi harganya di bawah standar. Diskon. Kita kasih mereka. Atau mungkin ada bantuan untuk panti-panti jompo, panti asuhan, ya toh, yang kita berikan melalui itu juga bisa. Terus bisa juga memberikan kepada mungkin ada warga setempat di sekitaran gereja itu yang perlu kita bantu. Tuh, jadi diberikan. Dan itu pun tidak melihat bahwa mereka harus yang non muslim, bebas. Mereka yang muslim pun juga kita kasih. Yang penting Sesuai target. tinggal menjadi apa yang menjadi tujuan. Iya. Misalkan itu mau untuk di sekitaran situ ya dicari. Terus mungkin untuk di panti asuhan yang lain ya dicari, kan gitu. Berarti kalau memang dari Kristen berarti zakat ini sasarannya siapa aja bebas ya Bu ya. Bebas. Kalau di Islam bagaimana? Kalau di Pak? Islam ini beda nih tapi mohon maaf, kita kan banyak sekali istilah memberi. Itu bisa namanya zakat. Wajib, zakat wajib. Zakat wajib tuh. Terus ada sedekah nggak wajib. Terus infak, Hibah. hadiah, hibah itu semua Wakaf. konsep memberi Bu.
Nah, dari semua konsep memberi ini, yang beda hanya zakat. Zakat ini diambil dari harta orang-orang muslim, diberikan untuk orang-orang muslim. Khusus zakat ya ini. Ya. Tapi selain zakat, boleh bebas umum. Jadi mungkin ya tadi yang konsepnya dengan di agama Kristen pakai, mungkin maksudnya ke sedekah, hadiah, atau hibah untuk sosial seperti itu. Pemberian. Jadi kalau saya lihat sebenarnya sih sama aja sih, presentasinya sama. Benar. Sama. Kalau tadi bilang untuk yang khusus muslim, ini yang ini semua ini untuk umum. Saya pikir sama aja. Kalau kita kan tinggal pembagiannya, presentasinya. Sekian persen mungkin dibagi untuk yang lingkup ini, sekian persen untuk yang ini, atau ada kunjungan untuk yang orang-orang sakit di rumah sakit. Nah, itu kan saya pikir sama semuanya. Tinggal cara pelaksanaan kegiatannya aja yang mungkin berbeda, ya kan? Tapi tujuannya sama, satu. Untuk maksudnya untuk orang lain, membantu orang lain, meringankan orang lain. Gitu. Karena zakatnya ini sifatnya memang wajib, jadi kalau nggak ngeluarin memang dosa itu, Bu. Tapi kalau sedekah nggak dosa. Selain zakat ini nggak dosa. Sebelum kami lanjut, ada nggak Bu pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Pak Ato? Pada kami, kalau nggak ada nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya lagi. Ya, kalau saya sih nggak ada pertanyaan, cuman obrolan. Ya, saya cuman menanggapi bahwa suatu hal yang seperti ini itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih banyak terkait kegiatan, apa yang menjadi kebiasaan dan suatu agama yang lain. Jadi misalkan untuk yang non-muslim, bagaimana kegiatan mereka, ibadahnya seperti apa, terus bagaimana mereka di dalam bermasyarakat, gitu kan, seperti itu tadi, bahwa itu penting sebenarnya, gitu loh. Makanya saya sangat bersyukur dan salut dengan momen-momen seperti ini. Terima kasih. Ya, semoga aja acaranya bertahan lama. Jangan lupa subscribe juga. Masih butuh banyak sekali subscriber. Tapi serius Bu, kami kemarin sangat tertarik sekali ketika kami menghubungi Ibu. Terus Ibu juga menawarkan banyak teman-teman Ibu, dari pendeta, agama lain. Wah, gila, ini kayaknya sangat poin sekali bagi kami ini. Tapi memang niat kami mengadakan podcast seperti ini, terutama dengan non-muslim, itu memang kita pengen mengetahui banyak hal tentang agama, Bu. Karena kita terutama dengan non-muslim tuh gak kenal apa-apa deh, gak tahu apa-apa itu. Agar berbicara tentang kerukunan beragama, kita itu juga tahu orang-orangnya. Kalau enggak kan semalam ini cuma teori-teori terus. Karena kami termasuk yang heran, waktu kan sempat ada acara di daerah Kemiri di lapangan tuh. Ibu-ibu dari awal kan jadi panitia, pakai kerudung sowan ke Romo Yai. Sampai intinya mengadakan kegiatan pengajian Romo Yai di tempat itu. Selesai acara, ibu-ibu pakai kerudung baru bilang, "Mas, tahu nggak Anda? Tahu apa? Saya non muslim loh." Saya batin, "Lu piye to wong iki? Piye to?" Langsung saya langsung, "Piye to wong iki?" Serius, Bu? Serius. Lah, kenapa Ibu bantu? Ibunya bilang, "Nggak tahu Mas, saya tuh kalau ada acara seperti ini bantu para kiai, rasanya tuh ada kebanggaan tersendiri." Terus saya bilang, "Loh, login aja Bu." Ciri-ciri itu. Ibunya bilang, "Semoga aja suatu saat nanti bisa ada waktu dapat hidayah seperti itu." Tapi ya itu saya sangat heran dengan orang-orang yang terutama pro dengan kami. Kalau yang kontra kan kita udah biasa mengira dulu ya. Tapi non muslim kok pro dengan kami itu rasanya tuh bahagia banget. Serius, terutama dalam toleransi tadi. Memang sedikit cerita Bu ya. Dulu tuh ada sahabat Nabi namanya sahabat Umar. Pasti Ibu juga sering dengar tuh. Intinya beliau tuh ketika hidup dulu pernah suatu hari udah jadi khalifah namanya atau presiden Islam dulu. Itu ngecek warga, lihat ada anak kecil sedang mainin burung empret tuh apa di Indonesia, Bu?
burung pipit. Burung pipit. Jadi burung pipitnya tuh diikat pakai rafia, dilepasin, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik. Sayyidina Umar datang nih, lihat nggak tega banget. Akhirnya dibelilah tuh si burung pipit kan. Bilang, "Nak, kalau saya beli boleh nggak?" "Boleh, berapa sekian?" Ya udah dibeli, setelah itu dilepasin. Setelah itu terus Sayyidina Umar wafat. Teman-teman Sayyidina Umar nih ada yang ngimpi bertemu beliau. Sudah meninggal tapi mimpi bertemu beliau, menanyakan, "Gimana kabarmu? Sehat atau tidak di akhirat?" gitu. Sayyidina Umar menjawab, "Alhamdulillah, dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah." Yang ngimpi nih tanya balik, "Kok bisa masuk surga dan diampuni Allah? Memangnya apa aja yang kau lakukan di dunia? Apakah karena kemuliaanmu, dermawanmu atau yang lain?" Sayyidina Umar menjawab, "Dulu waktu saya sudah mati, terus kalian kuburkan, kalian timbun tanah di atasku, kalian tinggal pergi sendiri. Tiba-tiba datang 2 malaikat, memegang 2 pundakku, didudukkan, mau disidang. Saya takut dan getar luar biasa seluruh tulang-tulangku. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, tiba-tiba nih ada suara datang mengatakan, 'Wahai hambaku 2 malaikat, jangan takut-takuti hamba tercintaku ini. Aku telah mengampuni dosa-dosanya, karena dulu di dunia dia telah melepaskan burung pipit ketika di dunia. Maka gara-gara itu saya dibelas kasihi oleh Tuhan, masuk surga, diampuni dosa-dosanya.' Dari situ tuh kami kalau melihat, sebenarnya tuh timbul dari ada sebuah hadis perkataan Nabi, Bu, yang mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Di situ Nabi bersabda, kalian kalau belas kasih itu jangan memandang siapa, bahkan hewan, batu, pohon, bahkan non agama pun silakan dibelas kasihi, karena nanti di akhirat pun luar biasa pahalanya, Bu, terutama itu. Dan mohon maaf, ternyata toleransi ini sudah sampai pada tahap adab, Bu. Dulu ada nih Sayyidina Ali, lagi-lagi sahabat Nabi, mau sholat subuh berjamaah ke masjid. Imamnya Nabi Muhammad nih, tapi waktunya udah hampir habis. Waktu keluar rumah, ada kakek-kakek renta bawa tongkat, bawa tongkat, jalannya lambat banget, sliding. Sayyidina Ali, kalau kita kan alah luweh gitu kan kalau kita kan. Tapi kalau beliau enggak, waduh ada orang tua nih, ya udahlah aku jalan di belakangnya. Padahal waktunya udah hampir habis waktu subuh. Waktu sudah sampai depan masjid, Sayyidina Ali bilang, "Mbah, monggo sholat, ayo kita sholat jamaah bareng." Mbahnya bilang apa? "Oh enggak, saya enggak sholat, saya Nasrani." Saya Nasrani. Dan Sayyidina Ali luar biasanya, enggak emosi sama sekali. Oh ya udah. Sayyidina Ali masuk masjid, tiba-tiba melihat Nabi itu rukuk, tahu rukuk, Bu, ya? Sholat yang posisi gini, rukuk itu kok lama banget. Akhirnya Sayyidina Ali bisa nyusul ikut sholat jamaah. Selesai sholat, Sayyidina Ali bilang, "Nabi, Anda tadi waktu sholat kok sangat lama sekali rukuknya, kenapa?" Nabi mengatakan, "Waktu saya rukuk, Jibril turun, sayapnya ditaruh di pundak saya. Jadi saya nggak bisa bangun, nggak kuat. Setelah selesai sholat, saya tanya kepada Jibril, 'Jibril, kenapa kamu tadi seperti itu sama saya?' Jibril menjawab, Ali sedang datang. Tunggu bentar dong. Lagi antri. Tunggu bentar dong. Ini baru malaikat Jibril. Ternyata di atas itu ada malaikat yang lagi megangin matahari yang mau terbit, Bu. Gara-gara Sayyidina Ali mau takdim kepada kakek-kakek yang non-muslim. Sampai ke situ, Bu. Jadi ternyata toleransi ini sampai masuk ke adab. Jadi nggak nyinggung siapapun. Yang penting memang kita nyambung ke akhlak yang kecil, ya tetap hormat pada yang tua meskipun agamanya apa. Yang tua juga tetap hormat pada yang kecil meskipun agamanya apa. Begitu. Jadi kita terima kasih banget, Bu, jenengan sudah bisa hadir. Sama-sama, terima kasih juga karena saya bisa hadir di sini. Saya juga bisa menjadi bagian di sini. Alhamdulillah. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa. Saya mengatakan selalu luar biasa karena itu tadi saya bilang bahwa pondok ini itu kalau secara umum dilihat di masyarakat itu
menjadi suatu pondok yang besar Hmm. dan dapat dikatakan bahwa maaf kata khusus untuk yang Muslim. Ya. Nah makanya saya menjadi satu hal yang luar biasa tadi, ternyata bisa di masa-masa saat ini bagaimana caranya pondok itu bisa membuka untuk Siapa yang saja? lain ya gitu loh. Dan itu memang tidak mudah, semua pasti proses toh, sampai akhirnya ini terbuka sehingga memberi suatu kesempatan kepada mereka yang di luar. Yang di luar ya mungkin bisa nanti suatu saat menghadirkan dari yang lain, mungkin yang dari Buddha, Hindu, Ya, gitu, betul, Pak. dari yang kepercayaan ataupun dari yang para tokoh-tokoh agama seperti pendeta, romo, ataupun yang suhu untuk mereka. Kenapa? Karena mereka juga mungkin ada banyak yang mau disampaikan. Baik itu untuk masyarakat, baik juga untuk yang di sini, karena sedikit banyak kalau saya lihat bagaimana Pondok Nawawi ini bisa terbuka dalam arti menerima siapa saja, menerima masukan, menerima kritikan, semua apa saja. Itu tadi saya bilang menjadi suatu hal yang baru, sehingga masyarakat di luar juga banyak mengenal. Kan kalau konotasinya dulu, zaman dulu tahu saya, kalau pondok itu kan konotasinya khusus untuk yang Muslim. Iya. Iya toh, kita tidak bisa masuk di situ. Kita tidak bisa, ibaratnya sangat-sangat aturannya sangatnya berbeda, ketat, ya toh. Nah, saat ini kan bisa terbuka. Tetapi kalau di kami misalkan kayak di Katolik ataupun Kristen, baik itu di sekolah ataupun di asramanya kalau ada, itu pun mereka juga sama. Memang untuk lingkup mereka, tapi mereka diajarkan untuk hal dunia luar, untuk bisa menerima orang lain, untuk bisa menyesuaikan dan juga bisa bersosialisasi. Seperti itu. Tentunya Ibu doakan juga dong buat podcast kami ini, semoga ke depan bisa lebih Amin. berkembang, Semoga lebih baik lagi. bisa semakin berkembang, Amin. semakin jaya dan semakin banyak peminat. Amin, amin. Dan juga banyak yang subscribe. Amin, amin. Dan sehingga nantinya ke depannya tidak di tempat ini, mungkin Ya. bisa berpindah di tempat Ya. yang lain, karena dia semakin besar dan juga semakin dilihat masyarakat, khususnya masyarakat Purworejo yang ingin mengenal lebih banyak tempat ini. Ya. Kan begitu. Makanya semoga dengan pertemuan ini, khususnya kita mengenai kerukunan Ya. kerukunan beragama tadi, saya melihat bahwa semoga dengan kerukunan tadi kita bisa saling mengerti, memahami, dan juga bisa semakin mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, terus bisa semakin bisa punya ini sendiri-sendiri. Dalam arti itu agamamu, agamaku. Tetapi bagaimana kita bisa Sosialnya. menyatu. Barang. Jadi sekali lagi jangan sampai ada suatu perbedaan yang menjadi perselisihan. Justru dengan perbedaan itu banyak membuat kita menjadi kuat. Karena kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Kita dari tim terima kasih banyak Ibu sudah Sama-sama. mau hadir ke sini. Semoga silaturahim kita senantiasa tersambung. Besok kita Amin. bisa berbagi kemanfaatan. Iya. Alhamdulillah. Selesai, Bro? Saya Bu, cukupkan dulu ya. Aduh. Tangan. Mas Posat kan kita sesuai. Terima kasih juga semuanya. Saya juga mohon maaf bila mana ada, selama kita bertutur kata satu dengan yang lain, mungkin ada yang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga. Begitu juga Tapi kami, paling Bu. tidak Begitu juga. saya punya tujuan yang baik untuk kita tetap saling hormat menghormati, saling bisa menjadi suatu persaudaraan yang lebih baik untuk khususnya untuk Kabupaten Purworejo dan juga untuk dimanapun kita berada. Itu. Oke, tentu kami juga minta maaf Bu ya, tadi Sama-sama. ada yang menyinggung atau yang nggak pas tadi. Tidak. Saya semoga bisa sukses terus. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Iya. Siro yang seneng ya. Makasih Bu. Iya, iya. Bu, gimana Bu? Makasih Bu.